Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Saifuddin Rahmatullah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah kimia organik lanjut. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 14 akan mempresentasikan terkait materi One Group Disconnection lanjutan dari materi pertemuan kemarin. Next. Next. Nah, anggota kelompok kami ada saya sendiri ada Muhammad Ferdiansyah, terus ada Aliana Sania dan Mohrian Febrianto. Nah, pada kesempatan kali ini yang materi yang pertama yaitu Disconnection of Simple Olefin yang akan disampaikan langsung oleh saya. Oke. Yang pertama pada contoh yang pertama di sini kita terdapat olefin. Nah, di sini kita dia itu rangkap dua ya teman-teman semuanya. Nah, ketika menemukan ikatan rangkap dua pada cincin, nah itu kita bisa menggunakan reaksi retrosintesis. Nah, namun ketika ada rangkap dua pada cincin, paling baiknya sebelum kita lakukan retrosintesis, kita baiknya menambahkan reaksi dehidrasi atau DFG ikan. Nah, DFG ikan ini adalah penambahan ohamin ya yang terdapat pada di situ dan untuk di jalur A dan ini untuk di jalur B. Nah, penambahan ohamin ini agar nantinya mudah untuk di retrosintesis. Nah, selanjutnya di hidroksi yang kita tempatkan ini kita tempatkan pada karbon. Nah, untuk yang jalur A kita tempatkan pada karbon yang sebelah sini. Nah, untuk yang jalur B kita tempatkan gugus hidroksi pada karbon sebelah situ. Nah, kemudian untuk pemutusannya pada jalur A itu bisa dilihat gitu elektron bebas dari O akan menyerang ikatan karbon pada pH sehingga kita terjadi pemutusannya itu pada karbon sebelah sini sehingga menghasilkan sikloheksanon dengan fenol magnesium bromida. Seperti itu. Nah, untuk pada jalur B, dia itu termasuk ke non-helpful disconnection sehingga dia tidak bisa di retrosintesis. Nah, pada jalur A itu menghasilkan dua sinton yaitu sikloheksanon dan fenol magnesium bromida. Lalu untuk yang contoh selanjutnya kita mendapatkan contoh juga di mana di sini juga terdapat ikatan rangkap dua pada olefin. Lalu ikatan rangkap dua terjadinya reaksi penambahan hidroksi itu pada ikatan rangkap dua tersebut sehingga pada jalur A OH itu berada pada atom karbon sebelah sini dan pada jalur B itu pada sebelah sini atom karbonnya. Nah, kemudian pada jalur A didapatkan gugus hidroksi yang akan menyerang atom karbon lalu sehingga jalur tersebut akan dipotong di sebelah sini. Sebentar. Ya, di sebelah situ, di karbon sebelah situ. Sehingga menghasilkan katon dan menghasilkan sinton. Itu ada dua, ada katon dan senyawa ini. Lalu untuk yang jalur B itu OH itu akan berada pada atom karbon sebelah sini.
Kemudian, nah kemudian, kemudian dia akan membentuk uh, dua sinton juga gitu pada contoh yang jalur B. Di next, Yan. Lanjut untuk contoh selanjutnya, kita juga di sini terdapat suatu senyawa di mana ada ikatan rangkap dua ya pada sebelah sini. Nah, iya di situ betul sekali. Nah, kemudian pada ikatan rangkap dua tersebut kita ada dua di mana kita uh, OH itu pada atom karbon sebelah sini dan sebelah sini. Nah, pada jalur A, atom karbon ditempatkan pada sebelah sini, sehingga ketika di FGI-kan, OH terletak di karbon yang ini. Nah, lalu untuk yang jalur B, OH itu terletak pada atom karbon sebelah sini, sehingga ketika di FGI-kan, OH itu berada pada atom karbon yang ini. Nah, seperti itu. Lalu untuk pada jalur A itu elektron bebas pada O akan menyerang karbon sebelah sini dan akan membentuk ikatan uh, rangkap dua pada O dan melepaskan hidrogen. Namun pada posisi sebelah sini dia itu terdapat kelebihan elektron karena lepasnya hidrogen. Nah, untuk yang jalur B, uh, untuk yang jalur B, itu sama ya elektron bebas menyerang atom karbon sebelah sini dan terjadi pemutusan terjadi retrosintesis sehingga membentuk senyawa sinton ini dan ini. Nah, kemudian terjadi kelebihan elektron juga pada ppH3. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan langsung oleh Alia. Pada Alia dipersilahkan. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aryl benzen, aryl keton. Nah, di sini ada acetanisole yang nantinya terdiskoneksi ini pada ikatan CC, di mana terjadi pada gugus Friedel-Crafts. Nah, ini itu terjadi pada acetyl Friedel-Crafts. Nah, kemudian ini dihasilkan metosibenzena dan asetil klorida. Nah, untuk sintesis dari asetinasole itu adalah ini sebagai metosibenzen yang ditambahkan dengan asetil klorida. Nah, pada Cl ini akan terputus. Nah, ini pada Cl ini akan terputus. Kemudian si ikatan rangkap dua di sini akan ke sini. Nah, yang nantinya si karena Cl-nya tadi itu terputus akan menghasilkan H. Nah, AlCl3 ini sebagai katalisatornya. Kemudian setelah H ini dilepaskan ke sini, H ini dikesinikan untuk menghasilkan ikatan rangkap dua seperti awal kembali.
Next. Nah, kemudian pada contoh yang kedua itu eh, diskoneksi terjadi pada ikatan ini, di mana ini akan memutus dan menghasilkan ini. Ini itu terbentuk dari OH2. Nah, OH-nya itu masuk ke sini dan nanti menghasilkan HO dan HO ini. Boleh next ya. Untuk sintesisnya, nah ini tuh untuk mekanisme sintesisnya yaitu si Cl ini tadi kan melepas ke sini. Si Cl-nya akan dilepaskan menjadi, nah dilepaskan dan akhirnya dia akan berikatan kembali di sini. Jadi membentuk lagi dengan senyawa yang semula. Nah, AlCl ini tetap sama di sini sebagai katalisatornya. Mungkin sekian dari saya. Untuk contoh selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rian. Baik, untuk materi selanjutnya dapat kita lihat di sini tuh di target molekulnya itu ada dua gugus fungsi. Yang pertama itu kita tahu di sini ada keton, terus di sini ada alkena, terus kita lakukan retrosintesis. Yang pertama itu di FG ikan, di mana alkena ini akan jadi alkunah, jadi kata rakap 3. Kemudian di sini tuh bisa terjadi di apa di diskoneksi methyl group di daerah sini, sehingga atau biasa yang kita sebut dengan alkilasi alkunah, di mana akan menghasilkan alkunah itu kan bersifat asam, sehingga muatannya itu akan negatif. Terus ada CH metil yang muatannya tuh positif, sehingga metilnya tuh akan berikatan dengan iodin, akan menghasilkan metil iod di sini. Terus di alkuna ini akan berikatan ditambahkan dengan H, sehingga akan menghasilkan CH, senyawa CH di sini. Terus dari senyawa yang ini kita bisa lakukan diskoneksi, yaitu ada dua, yaitu A dan B, di mana sebentar. Ini bisa dihapus ya. Sebentar, mohon maaf. Nah, untuk yang di A, kita dapat senyawa di mana diskoneksikan terjadi di sini. Ikatan C antara C diputus di sini, maka akan menghasilkan ini ada gugus keton dan ini ada gugus alkuna, di mana yang ini kan bermuatan negatif ya, susah banget, negatif. Terus mohon maaf. Dan untuk yang di alkunanya tuh akan berikatan dengan MGBR. Sedangkan untuk di red diskoneksi yang B akan menghasilkan keton yang berikat C-nya ini berikatan dengan BR. Terus yang di sini tuh alkuna. Terus untuk sintesis molekulnya tuh sebentar. Lanjut aja lah. Selanjutnya untuk contoh 1.15, di mana kita tahu di sini tuh ada dua
amida. Amida di sini akan dilakukan diskoneksi, yaitu di daerah sini. Nah, sehingga amida ini akan menjadi aminah yang bermuatan negatif, aminah di sini, sehingga H akan menyerang membentuk NH. Terus untuk yang senyawa yang ini akan membentuk asam karboksilat, di mana di sini tuh kan bermuatan positif, sehingga OH di sini tuh akan menyerang. Nah, berhubung akan berikatan dengan OH, O ini kan mempunyai pasangan elektron bebas, akan menyerang C karbonil di sini. Terus ikatan rakap di sini tuh menyerang C yang ada di sini. Selanjutnya dari asam karboksilat ini kita bisa didiskoneksikan lagi, di mana diskoneksi itu terjadi di sini, sehingga atau bisa biasa disebut dengan digridnatkan, di mana akan menghasilkan CO2 gas, dan yang ini tuh akan berikatan dengan MgBr. Baik, untuk contoh selanjutnya kita tahu di sini ada senyawa alkena sederhana. Alkana sederhana. Alkana sederhana ini yang pertama-tama itu di Fg ikan. Di Fg ikan akan menjadi alkena. Jadi kata rakap 2 di sini. Nah, kalau itu sudah jadi kata rakap 2, terus di sini dilakukan diskoneksi. Diskoneksinya tuh dilakukan di sini, sehingga R1 ini akan diubah menjadi alkohol. Diubah menjadi alkohol, sehingga akan berikatan dengan OH. Kemudian pada saat sudah ada gugus alkohol di sini, akan dilakukan diskoneksi lagi, yaitu di sini, di mana untuk yang R1 ini pada saat didiskoneksi, di sini kan alkohol primer ya, terus akan menjadi alkohol sekunder di sini. Nah, untuk yang gugus yang kedua atau R2-nya ini akan bermuatan positif, sehingga akan berikatan dengan MgBr, atau yang biasa kita sebut dengan gridnat, digridnatkan. Untuk sintesisnya, sebentar. Kita lanjut aja dulu. Nah, untuk contoh 1.17, di sini kan kita dapat dua gugus, di mana yang pertama tuh kan ada benzen, dan satunya tuh kan ada sikloalkana atau ya atau siklik heksana, di mana pertama-tama kita FG kan, di mana alkana di sini akan menjadi alkena, sehingga akan terbentuk ikatan rangkap 2 di sini. Ini di FG kan. FGI. Nah, setelah di FGI kan, alkana kan sudah menjadi alkuna, kita FGI kan lagi. FGI kan lagi, di mana ikatan rangkap 2 ini akan menjadi ikatan alkohol di sini, berkata dengan OH. Kita FGI kan lagi, kita tulis di sini.
Setelah di FGI kan, nah kita dapat melakukan diskoneksi. Diskoneksinya di mana? Di sini. Sehingga benzen di sini akan bermuatan eh negat- negatif, sehingga akan berikatan dengan MgBr. Terus dan eh, alkohol di sini akan melepas hanya di sini akan menyerang ke sini, sehingga akan terbentuk ikatan rangkap dua dengan O. Nah, perlu diingat lagi ya untuk sintesisnya, di sini kan ada senyawa tadi ya, eh benzen yang benzen Br di sini akan direaksikan dengan magnesium atau dietil ether, terus direaksikan dengan molekul berikut, sehingga akan terbentuk ikatan di mana di sini ada benzen, terus di sini kan ada siklohexana, terus di sini ada gugus alkohol, gugus hidroksil, terus direaksikan lagi dengan H3PO4 dan gas hidrogen, sehingga akan terbentuk target molekul berikut, target molekul seperti semula. Dan perlu diingat lagi di sini ketika ikatan CC C. Baik, mohon maaf karena terjadi suatu kendala yang tidak diinginkan. Perlu diingat ya, bila ada ikatan C dengan H berikat dengan C dan hidroksil, ketika bereaksi dengan asam dan dipanaskan, maka akan menghasilkan ikatan rangkap dua dengan produk samping H2O. Kemudian bila CH berkaitan dengan CH, bila dipanaskan, maka akan menghasilkan ikatan rangkap dua dengan produk samping gas hidrogen. Kemudian untuk keton, di sini ketonnya bila direaksikan dengan Li lithium aluminium H4 akan menghasilkan senyawa berikut. Baik, akan saya kembalikan kepada moderator. Bapak moderator. Baik, terima kasih Rian yang telah menyampaikan materinya. Boleh di stop share aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah memperhatikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari cara penyampaian, barangkali jika ada kesalahan silakan Akang Teteh boleh untuk mencari referensi yang lain untuk makin memperjelas ataupun semakin baik itu di materi yang kami sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.